Dengan undang-undang yang ada aja, itu aja tidak diterapkan maksimal di lapangan. Ya. Ngapain ada pula versi baru lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Decima Cash. Waalaikumsalam. Malam hari ini kita kupas apa yang pantas kita kupas. Bersama malam hari ini Bung Roni Agustian. Ya. Bung Roni ini teman-teman sekalian, beliau adalah aktivis perburuhan dari FSBSI Ya. Provinsi Riau. Itu bajunya aja ada kelihatan tulisannya kan. FSBSI Indonesia, Garuda di sebelah kiri ya kan. NKRI, harga mati. Harga mati. Iya. Jangan dinego. Baik, teman-teman sekalian, Bung Roni ini adalah tim advokasi Federasi Serikat Buruh Solidaritas ya, Ya. Indonesia Provinsi Riau, dan selalu mengikuti agenda-agenda perburuhan di tingkat nasional, persoalan-persoalan perburuhan dan dinamika yang terjadi sampai hari ini, ya, khususnya yang terbaru apa Bung Roni? Perpu Cipta Kerja ya? Iya. Betul. Yang menuai pro dan kontra. Nah, sebelum kita bicara tentang buruh ataupun Perpu Cipta Kerja yang masih kita tunggu salinannya ya, mungkin secara umum dulu lah, Bung Roni selama beraktivitas di aktivitas perburuhan ini, bagaimana melihat kondisi perburuhan di Kabupaten Pelawan dan Riau secara umum? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan oleh Bung Desima, Iya. yaitu Bung Abdullah. Insya Allah diamanahkan yang lebih bagus lagi. Amin. Kedepannya. Baiklah, sebelum kita mulai, sedikit menceritakan pengalaman. Kalau di segi pengalaman mengenai perburuhan yang ada di Riau, khususnya di Kabupaten Pelalawan, karena saya jadi pengurus itu mulainya dari anggota dulu. Tahun berapa itu? 2010. Mulai anggota 2010. Iya, anggota di basis perusahaan. Berarti hampir ini 13 tahun lah ya. Iya. Jadi dari pengalaman dari anggota, awalnya anggota itu kita tidak tahu itu apa namanya serikat buruh yang ada di perusahaan. Apa itu fungsi serikat buruh, apa itu misi-misi serikat buruh. Kemudian karena saya orangnya kepo, pengen tahu. Kepo ya. Iya. Iya. Apa sih ini serikat buruh ya kan? Karena organisasi selain serikat buruh yang di luar itu yang saya ketahui, yang pernah saya alami atau jalani itu seperti KNPI, seperti Karang Taruna, atau organisasi kepemudaan lainnya. Pas di saat di perusahaan ada nama serikat buruh. Ini sejenis apa ini organisasinya? Oke. Setelah saya pelajari, ternyata itu adalah wadah anggota atau karyawan yang ada di tempat kerja untuk menyampaikan aspirasinya, atau wadah untuk menyampaikan keluh kesahnya juga, wadah untuk pengembangan diri ya juga. Secara teoritisnya itu yang saya ketahui. Kemudian mulai tertarik untuk mengikuti kegiatan yang ada di basis. Dan serikat buruh dilindungi undang-undang. Iya, undang-undang dulu undang-undang 13 tahun 2003 ya. Sebelum ada undang-undang Cipta Kerja. Tentang ketenaga kerjaan. Tentang ketenaga kerjaan. Seiringnya waktu memperdalam apa itu serikat buruh yang ada di perusahaan. Dari pengurus serikat buruh basis melihat minat saya, kemudian dimasukkan sebagai pengurus serikat buruh basis. Basis ini di tingkat perusahaan. Ya. Kalau kami di Federasi Serikat Buruh Solidaritas Indonesia itu, kalau untuk tingkat perusahaan namanya PB, pengurus basis. Kalau tingkat kabupaten namanya Korwil. Habis itu provinsi DPP, kemudian di pusatnya berafiliasi ke SBSI almarhum Pak Mukhtar Papahan.
Oke. Intinya dari pengalaman itu kalau kita mapping atau kita kerucutkan, buruh itu butuh 2 poin cuman. 2 poin cuman. Iya, Kalau ini menarik ini. ini ibaratkan gunung es nih. Gunung es. Yang puncak tuh cuma 2. Kalau udah setelah kita mapping nih dari bawah sampai ke mentok ke atas, Yang kelihatan itu berarti 2. yang intinya yang buruh butuhkan. Oh, apa Iya. itu? Yang pertama Ah, kesejahteraan. 1 kesejahteraan. Iya. Yang kedua Oke. Kedua, keadilan. keadilan. Iya. Keadilan. Karena kesejahteraan. kita tidak bisa bertutup mata atau menutup telinga adanya praktek-praktek dari oknum perusahaan terhadap keadilan buruh yang ada di perusahaan. Keadilan kayak mana itu, Bung? Contohnya ada beberapa kasus yang kami dampingi anggota buruh, itu adanya pelanggaran yang dilakukan oleh ini definisinya manajemen dulu, bahwa buruh itu melanggar aturan. Definisi manajemen. Iya, melanggar aturan langsung ada yang warning 3, malah ada di PHK tanpa pesangon. Padahal pelanggaran versi dia belum tentu ya. Belum tentu. Itulah di sana lah fungsinya serikat itu untuk mendampingi anggota, bahwa perlu ada edukasi dalam menyelesaikan permasalahan yang ada pada anggota. Itu contoh untuk yang poin kedua tadi. Ya, keadilan. Ya. Kemudian dalam pendampingan dan edukasi bagi anggota, kita sebagai pengurus serikat buruh tahu dong mekanisme yang harus dilalui dalam pendampingan anggota dan mekanisme hukuman yang harus dikasih kepada karyawan. Jangan langsung dalam bahasa kita di lapangan like dan no like. Like and dislike. Dislike. Iya, saya tidak suka. Saya bikinlah skema bahwa Anda di warning 3 atau di PHK tanpa pesangon. Padahal belum tentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Iya, karena di perusahaan itu karyawan itu dilindungi oleh PP, peraturan perusahaan. Kedua yang tertinggi PKB, perjanjian kerja bersama. Jika anggota itu melanggar aturan tidak sesuai dengan PKB, maka di sana peran kita sebagai pengurus serikat untuk mengingat manajemen. Kita tidak membela yang salah, tapi mendampingi sesuai dengan real yang aturan yang ada di perusahaan. Kalau anggota salah sesuai dengan aturan yang ada, kita nggak membela babi buta, karena kita harus by data, mana kronologisnya, mana datanya. Jadi kita sinkronkan dengan aturan yang ada. Tidak bisa Bapak warning 1 langsung 2, 3 atau PHK tanpa pesangon. Itu kita alami. Berarti manajemen ini atau oknum manajemen ini memungkinkan juga dia melakukan tindakan tidak adil atau tidak mengikuti aturan main peraturan perundangan ya? Sangat memungkinkan. Karena di lapangan kita langsung berhadapan dengan hal yang demikian. Ada juga yang manajemen yang menerapkan sesuai dengan PKB setelah kita beberapa kali bipartit. Otomatis di sana kan kita ada edukasi nih, saling komunikasi. Jadi intinya serikat buruh yang ada di perusahaan itu kalau pihak manajemen itu seharusnya secara teoritis kita nih mitra. Hubungan industrial hubungan industrial kita nih mitra. Bagaimana bersinergi dan berkolaborasi untuk membangun atau memajukan perusahaan itu bersama-sama. Tanpa itulah fungsi serikat untuk kalau manajemen jeli bermain sesuai dengan aturan hubungan industrial, mereka akan merangkul serikat buruh seharusnya. Apa yang mereka butuhkan sampaikan ke kami, maka kami menyampaikan kepada anggota. Itulah fungsinya salah satu bersinergi itu. Kami ini bukan musuh ya? Bukan musuh. Dewasalah Anda sebagai manajemen. Berarti banyak oknum manajemen yang belum dewasa ya? Belum dewasa secara hubungan industrial. Ya, kalau secara emosional atau komunikasi di lapangan targetnya sama semua. Produktivitas di atas segala-galanya. Secara hubungan industrial belum dewasa. Belum dewasa. Ada juga yang udah dewasa. Makanya kalau SBSI di suatu perusahaan itu banyak menyelesaikan kasus itu di tingkat bipartit.
Itu adalah salah satu prestasi hubungan industrial yang bagus juga. Selesai di bipartit ngapain harus ke tripartit PHI malahan. Berarti inilah sebenarnya satu poin yang penting terhadap tentang keadilan ya. Iya. Karena ada juga anggota kena spesimen atau warning atau apa, panik dia. Panik. Ya, Dari panik itulah pikiran normalnya itu bisa timbul hal-hal yang negatif nanti. Walaupun warning 1 misalnya Warning baru ya. 1. Kita harus edukasi. Warning 1 Bapak kenapa? Harus kita jelaskan. Kalau melanggar aturan sesuai PKB, kita harus berani mengatakan Bapak salah. Bapak harus ngikutin aturan itu. Apalagi berhadapan pas bipartit, pokoknya kita nggak ada kayak gitu. Tapi kalau memang buruh atau karyawan itu memang bersalah, dia memang perlu dibina lah ya. Dibina. Itu udah kami alami. Malahan dari pengalaman saya dari pengurus basis, selesai kasus itu 70% itu di bipartit. 70% di bipartit. Iya. Ya, berarti negosiasi internal lah ya antara perusahaan dengan serikat pekerja. Ya, SBSI ya. Kemudian untuk tripartitnya ada kita beberapa kasus, ada juga sampai ke sana. Ada juga selesai di tripartit. Selesai di tripartit. Iya, PB, perjanjian bersama selesai. Tapi ada juga yang lanjut. Ada yang lanjut 1. Itu pengalamannya memang pengalaman air mata. Karena momennya itu memang air mata juga kejadiannya. Di PHK tanpa pesangon di momen COVID. Momen COVID di PHK tanpa pesangon, karyawan nggak kerja lagi, semuanya tuh kacau balau karena COVID. Ya dia berpikirannya bisa berpikiran pendek nanti kan, kalau kita nggak dampingi kan. Kalau kira-kira Bung Roni per bulan lah misalnya, berapa persoalan yang bipartit selesai di bipartit misalnya? Apakah 1 kasus per bulan rata-rata gitu? Kalau dari pengalaman sih kita mainnya per semester. Per semester, oke. Iya, per 6 bulan. Per 6 bulan berapa kasus gitu ya? Iya. Berapa banyak kira-kira? Kalau database yang pernah saya pegang, pengurusan di basis itu dari 25 kasus, 20 selesai di bipartit. Di bipartit. Iya. Artinya 1 semester itu ada 25 kasus ya? Iya. Oh, kalau bagi 6 itu kira-kira 4 kasus per bulan lah berarti ya? Iya, dia ada yang pendampingan keluh kesah. Kan kalau pendamping keluh kesah kan bipartit juga, antara kita juga mendampingi anggota kan. Nggak mesti misalnya warning 1 atau PHK ya? Nggak mesti. Iya. Ini artinya kalau 1 semester katakan 6 persoalan lah yang kita dampingi. Ini kan kita bisa katakan ini terhadap aspek keadilan tadi kan. Iya. Oke. Intinya di aspek keadilan kita perlu ya edukasi kepada anggota mengenai peraturan yang ada di perusahaan dan yang ada di undang-undang, agar mereka SDM-nya ada lah di bidang itu, jadi di lapangan mereka tahu jalur-jalur rambu-rambunya sesuai aturan. Ini tidak boleh dilanggar, ini tidak boleh dilanggar. Dan pengurus mesti tahu itu ya, termasuk anggota ya. Anggota. Dan pengurus harus menguasai isi PKB. Jadi apapun diskusi bipartitnya ya rujukannya di tingkat perusahaan ya PKB. Perjanjian kerja bersama. Iya. Kalau manajemen sendiri kan mesti sama-sama memahami dua belah pihak kan. Iya. Buruh, pengurus SBSI-nya juga, serikat buruhnya memahami, manajemen juga harus memahami kan. Iya. Oke. Nah, yang pertama tadi kesejahteraan. Iya. Ini hasil dari mapping kita sesuai dengan pengalaman. Kenapa buruh itu butuh 2 poin ini, keadilan dan kesejahteraan. Kesejahteraan itu kita temui di lapangan dan kita konversikan dengan poin pertama, keadilan. Contoh, di saat keadilan mereka tidak dapat, otomatis di PHK atau pesangon. Bagaimana ekonomi keluarga? Nggak sejahtera jadinya. Tidak sejahtera. Dan
kami juga mempunyai baseline bagaimana ke depannya keluarga buruh itu mempunyai ekonomi keluarga yang membackup. Baseline ini maksudnya UMK kah atau apa? Kalau kami lihat dari sisi ekonomi kreatif keluarga, dari kerjasama antara suami sama istri. Kerjasama antara suami istri. Iya, suami bekerja, istri membuat kreativitas yang bisa menghasilkan, contohnya UMKM rumahan. Itu bisa istri membuat kue, diletak ke kedai-kedai, atau buat kelompok UMKM, pelatihan apa yang bisa menghasilkan, itu hasil kebun, ya kan. Jadi perlu kita edukasi keluarga buruh itu bagaimana ekonomi kreatif keluarga itu ada melalui UMKM. Tambahan berarti. Tambahan. Tapi kalau bicara, itu bicara tambahan Bung Roni. Kalau bicara yang pokoknya tentu dari kepala keluarganya kan. Iya. Nah, artinya kan apa yang dia dapat dari bekerja di perusahaan tertentu itu secara umum perlawan nih, apakah itu pada kategori cukup atau tidak cukup atau cukup puas gitu secara umum dari UMR ya atau UMK? Ya mungkin penilaian dari UMK gitu. Kalau pengalaman kami termasuk Bung Roni kan ada lemburnya, iya, ada tunjangannya segala macam kan. Kalau kita lihat dari perusahaan besar itu bisa di atas UMK. Karena mereka ada insentif lembur, ada lemburnya, ada insentif produktivitasnya, ada tunjangan perumahannya. Kalau di perusahaan besar itu untuk pelelawan cukup. Ya, perusahaan besar ya. Di luar konteks perusahaan besar seperti di perkebunan, di toko-toko, ya kan. Di situ perannya ekonomi tambahan di rumah itu. Kalau perkebunan tadi masuk perusahaan besar lah? Enggak. Ada yang perusahaan besar, ada yang enggak. Enggak ya. Iya, karena di pelelawan kan tidak semua perusahaan besar yang go internasional atau multi apa kan. Berarti masih kurang lah ya. Dibilang kurang, ya kurang. Kesejahteraan tadi ya. Iya. Bagaimana untuk meningkatkan kesejahteraan itu dia kita mapping ekonomi kreatif keluarga. Ekonomi kreatif keluarga. Iya. Kita edukasi tuh pihak istri atau anak dari buruh bagaimana untuk mindsetnya itu untuk berwirausaha. Itu nanti dibantu dengan program yang ada di pemerintah kan. Oke. Itulah isu ya, dua hal menjadi isu di perburuhan, kesejahteraan dan keadilan. Oke, terakhir Bung Roni. Oh, cepat kali ini. Ternyata sudah hampir 20 menit ya. Ini kan pro kontra tentang Undang-Undang Cipta Kerja kemarin. Kemudian MK kasih batas waktu 2 tahun untuk direvisi. Terakhir ternyata Presiden mengeluarkan Perpu pengganti Undang-Undang Cipta Kerja itu. Ini sebagai aktivis buruh FSBSI, tentu apakah ini Perpu ini sudah dibahas di tingkat federasi atau seperti apa, bisa Bung Roni sampaikan? Kalau mengenai pro kontra Undang-Undang Cipta Kerja, dari awal kami dari Serikat Buruh terutama kami SBSI itu sangat menolak Undang-Undang Cipta Kerja itu ada. Kenapa? Dengan undang-undang yang ada aja, itu aja tidak diterapkan maksimal di lapangan. Ya. Ngapain ada pula versi baru lagi? Undang-Undang 13 ya? Ya, belum maksimal. Belum maksimal diterapkan di lapangan keadilannya. Ya. Tambah lagi bagi kami itu virus tuh Undang-Undang Cipta Kerja tuh. Kenapa? Selama ini kami jalani di lapangan itu banyak efek negatif bagi buruh terasa sekali. Contohnya adanya pengurangan dalam hitungan pesangon. Dulu kan PHK satu ketentuan itu ada 15%-nya satu kali ketentuan. Sekarang enggak, ada 0,5,
Ada yang hilang lah dari segi nilainya. Berkurang ya. Berkurang. Itu dari segi salah satu dampak yang tidak enak lah bagi buruh dari segi lainnya. Kemudian dari segi Undang-Undang Cipta Kerja kita mempunyai definisi yang berbeda dengan pemerintah, dengan pengusaha. Kalau dengan versi definisi buruh, Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak perlu ada. Kalau versi yang pemerintah ini harus ada untuk iklim investasi ke depan. Ya kan? Dengan bahasa mereka harus banyak dipertimbangkan dalam bernegara itu. Itu ada statement salah satu menteri yang saya dengar kayak gitu. Tidak perlu lah dibilang. Jadi ketika Undang-Undang Cipta Kerja ini kan banyak klaster lingkungan, tenaga kerja dan lain-lain ini kan diganti oleh Perpu nih. Nah, kami sendiri sih di DPRD kan belum melihat, belum membaca penggantinya seperti apa yang direvisi sebetulnya. Coba searching, saya juga lagi nanya ke beberapa termasuk ke DPR RI, masih menunggu jawaban apakah mereka sudah memiliki salinan. Tapi apakah FSBSI sudah membahas ini, menyikapinya seperti apa, atau untuk menyikapinya menunggu salinan juga seperti apa sebetulnya? Ya, kami juga menunggu informasi dari pusat, dari DPP, apa isi salinannya. Karena tanpa kita ketahui isi salinannya, apa mau kita sikapi? Kemudian yang jelas dari awal pun kita apa itu istilah Undang-Undang Cipta Kerja, apa itu Perpu, kita tidak sepakat kenapa itu bisa keluar. Karena logika kawan-kawan di lapangan yang ada aja nggak maksimal. Ya mana tahu, maksudnya kan begini, bisa jadi mana tahu Perpu pengganti Undang-Undang Cipta Kerja ini lebih baik daripada Cipta Kerjanya, misalnya di perspektif buruh ya. Kita sama tunggu salinannya, nanti bisa kami juga menganalisa pasal per pasal, poin per poin, baru bisa nanti tim mengeluarkan sikap pernyataan dari federasi atau konfederasi. Oke. Terima kasih Bu Noni, masih eksis sampai sekarang ya di aktivis buruh FSBSI ya? Alhamdulillah. Udah kelihatan bajunya ya, jadi mana-mana bawa kemana-mana ada FSBSI. Semoga lancar terus aktivitas perburuan, dan tentu saja kita harapkan 2 poin tadi ya. Kesejahteraan buruh semakin meningkat, keadilan bagi buruh semakin meningkat. Siap. Cukup, Bung Nani? Cukup. Terima kasih diskusi bincang-bincangnya tentang perburuhan malam hari ini di podcast Desima Dewan Sip Malam. Selamat malam, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solidaritas.